Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mama Esan. Untuk video kali ini saya mau membuat 5 bumbu dasar supaya memudahkan kita saat memasak, jadi biar cepat gitu. Berhubung sebentar lagi kan mau puasa. Nah, kalau mau puasa kan biasanya kan nyiapin sahur gitu kan, suka buru-buru. Nah, supaya cepat masaknya, jadi saya mau nyiapin bumbu-bumbu dasar. Di sini bumbu dasarnya sih, basicnya sih pasti ada bawang merah, bawang putih ya. Nanti di videonya akan saya tuliskan untuk resep dan takarannya. Untuk bumbu dasar yang pertama yaitu bumbu dasar bawang, saya nyebutnya. Di sini bumbu dasarnya adalah kita cuman pakai bawang merah, bawang putih, dan merica bubuk. Kemudian nanti ditambahkan 200 ml minyak untuk memblendernya. Kemudian yang ini bumbu dasar putih. Oh ya, bumbu dasar bawang ini biasanya saya pakai untuk kalau misalkan mau masak kuah sop, bakso, atau tumisan-tumisan yang cuman berbahan dasar bawang merah dan bawang putih. Kemudian untuk bumbu dasar warna putihnya saya pakai 250 gram bawang merah, kemudian bawang putih 100 gram, 50 gram kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 200 ml minyak untuk menggoreng. Bumbu dasar putih ini biasanya kalau misalkan mau bikin capcay, kemudian opor atau mie goreng atau semur kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning ini biasanya saya pakai untuk bikin soto atau ayam goreng. Jadi tinggal nambahin bumbu-bumbu pelengkapnya. Contohnya kalau misalkan soto nanti tinggal nambahin apa itu, serai dan daun jeruk. Ini untuk bahannya 250 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, 50 gram kemiri, 25 gram kunyit, kemudian 20 gram jahe, kemudian 20 gram jahe tadi sudah ya, dan 20 gram lengkuas, dan 200 ml minyak goreng juga untuk nanti memblendernya. Kemudian yang ini adalah bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah ini bahannya adalah 250 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 300 gram cabai keriting. Karena saya suka pedas, jadi saya pakai cabai keriting. Kalau misalkan nanti teman-teman mau enggak mau pedas bisa dikurangi, kalau mau lebih pedas lagi bisa ditambah. Kemudian yang kelima ini adalah bumbu dasar merah. Ini biasanya cocok dipakai untuk gulai atau kare atau apa ya, itu aja sih saya biasanya. Jadi ini bahannya adalah 250 gram cabai keriting dan merah sih saya campur, 40 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, 50 gram kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 20 gram kunyit, 20 gram jahe, 20 gram lengkuas, dan 1 sendok teh merica bubuk. Dari bumbu nomor 1 bumbu dasar nomor 1 sampai bumbu dasar nomor 5 itu sebetulnya sama. Semua bumbu dikupas, dicuci, dan ditimbang sesuai resep. Kemudian di blender sampai halus menggunakan minyak, jangan menggunakan air ya. Untuk minyaknya sih sebetulnya juga nggak harus sama persis dengan yang di resep.
cuman dia disesuaikan aja dengan blender masing-masing. Kalau misalkan memang dia kurang nggak bisa muter ya mungkin minyaknya bisa ditambahin. Kalau misalkan kurang dari resep sudah bisa muter ya tidak perlu ditambahin. Oke, yang pertama ini saya mau bikin bumbu dasar putih. Bumbu dasar bawang. Biasa saya pakai buat bikin sop atau bikin bakso. Karena pada saat proses blender kita sudah kasih minyak, berarti nanti pada saat kita menggoreng atau menumisnya tidak perlu pakai minyak. Saya rasa sudah cukup halus. Nah ini kemudian bumbunya kita tumis. Selanjutnya kita bikin bumbu dasar putih. Blender lagi. Saya rasa ini sudah cukup halus. Mendapat tugas sekolah itu. Untuk selanjutnya adalah bumbu dasar kuning. Biasa saya pakai untuk soto. Dan yang berbahan dasar kunyit. Kita tambahkan minyak. Oke. Tentunya sudah cukup halus. Selanjutnya bumbu dasar merah. Saya potong-potong dulu karena saya malas, biarkan blender yang bekerja. Berarti sudah cukup halus. Selanjutnya adalah bumbu dasar orange. Ini biasa dipakai untuk buat kare. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Ini bumbu bawang, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar orange. Selanjutnya kita masak atau kita tumis bumbu-bumbu ini sampai dengan tanak. Kalau bahasa Jawanya sih tanak, kalau bahasa Indonesianya apa ya, matang, sampai dia mengeluarkan minyak. Dan untuk menggorengnya atau menumisnya tidak perlu tambahan minyak lagi ya.
dasar bawang. Tambahkan merica. Kita tumis sampai dia tanak. Ciri-ciri dia tanak itu dia nanti tumisannya ini akan mengeluarkan minyak dan bumbunya terpisah dari minyaknya. Kalau ini kan masih menyatu nih. Nah, nanti kalau sudah tanak dia bakalan terpisah antara bumbu dengan minyaknya. Untuk semua bumbu nanti perlakuannya sama seperti ini juga, digoreng, ditumis sampai tanak, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam kulkas. Insya Allah jika prosesnya benar, masaknya sampai betul-betul matang, bumbunya bisa tahan sampai sebulan di dalam kulkas. Nah, ini bumbu kita yang sudah jadi, sudah matang. Tinggal kita dinginkan dan nanti selanjutnya kita simpan dalam kulkas. Untuk penggunaannya disesuaikan dengan masakan yang akan kita masak. Jadi tinggal kita tambahkan bumbu pelengkap. Contoh bumbu kuning, kalau mau buat soto berarti kita tinggal tambahkan serai dan daun jeruk purut. Demikian untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat, dan bila jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Dah, assalamualaikum.